Jangan merampas dan jangan memeras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Tapi karena orang banyak sudah mengerti dan bahwa buat semua Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil kepada orang banyak. Herodias, istri saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya. Raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Puji Tuhan, silakan duduk semua. Tes mic, kayaknya mic-nya mati, nggak apa-apa Pak. Suara saya keras kayaknya ya. Iya. Suara saya keras. Tes. Tes mic. Nah. Kenapa saya mulai tadi dengan siapa yang baca firman? Bapak Ibu, kita ada di kehidupan dunia saat ini yang kalau kita nggak melekat dengan Tuhan, percaya saya ngomong, nggak akan kuat. Nggak akan kuat. Anak rohani saya punya suami baru kena PHK 2 hari yang lalu. Dia telepon saya menangis, minta dukung doa karena suaminya di PHK. Mereka nggak siap. Lalu dia bilang, suaminya sempat bicara pada dia, kalau nggak kuat, saya bisa bunuh diri. Stres, anak 3. Nggak apa-apa, matiin aja Pak. Saya bicara kenceng kok. Daripada dulu. Ya, dengar suara saya nggak? Saya mau tes dulu. Kita sama-sama teriak ya. 1, 2, 3, haleluya ya, coba. Udah Pak, nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ada yang nggak suka kali kita pakai mic. Boleh. Tes mic. Udah nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Saya biasa khotbah di terbuka. Saya biasa berkhotbah di alam terbuka, khususnya di pemakaman. Jadi suaranya terbiasa kencang ya. Kedengar nggak? Saya mau tes dulu suara siapa paling kencang. 1, 2, 3 katakan haleluya. 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 Lagi. Haleluya. Ya lemas Bapak Ibu 50-60 orang. 1 kali lagi. Haleluya. Saya sendiri ya. Haleluya. Sendiri loh. Ayo, jadi semua harus kencang. Kita ya. Teriak haleluya itu nggak boleh loyo, nggak boleh lemas. Sebab haleluya itu apa? Puji Tuhan itu. Kita berseru, kita mengatakan puji Tuhan. Masa puji Tuhan aja susah haleluya. Haleluya, ya ilah. Gimana malaikat mau kasih bonus? Yang tadinya malaikat udah bawa udah nggak jadi. Jangan bawa deh. Iya. Teriak haleluya aja susah. Ayo dengan saya 1, 2, 3. Haleluya. Itu baru benar ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak ada mic. Kedengeran kan? Bu Ana dengar kan? Benar. Oke. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kenapa saya tadi memulai dengan siapa yang baca firman dan tidak? Sedikit kecewa karena saya tahu itu sudah saya bicarakan 3 minggu yang minggu ke-3 September. Saya bilang ayo mari baca firman. Kita masih punya waktu untuk tertanam di dalam kebenaran firman. Bapak Ibu nggak bisa apapun, nggak akan bisa melakukan apapun kalau tidak punya cermin. Cermin kita itu ini. Gampang mau cari tahu orang baca Alkitab apa enggak? Saya gampang sekali kalau mau tahu. Lihat aja Pak Cengli, periksa Alkitab mereka. Ya. Kalau rapi, bagus, Jarang bersih. disentuh. Mau ke gereja baru digini-giniin. Cari tisu di lap, itu nggak pernah baca. Bukan sombong Bapak Ibu.
Lihat Alkitab saya berarti baca firman nggak tiap hari? Ini Alkitab yang saya bawa pergi-pergi Pak. Saya punya Alkitab sendiri yang tiap hari dibaca di rumah. Itu udah nggak layak dibawa. Alkitab besar ininya udah lepas. Pokoknya udah nggak layak. Tapi ini Alkitab yang saya bawa pergi-pergi. Jadi karena dia kecil enak masuk di tas ya. Yang dibawa-bawa aja segini nih. Segini nih modelnya. Saya mau ingatkan, jangan terbiasa dengan Alkitab HP. Itu sedang menjerumuskan saudara dan saya untuk tidak tertanam dengan firman. Saudara tahu nggak kalau di Google itu tiba-tiba ada ayat yang sudah dirubah? Itu aplikasi. Saya selalu di mana-mana katakan, ayo mari kita bawa kembali ini. Kita bawa kembali ini. Nggak capek kok, nggak lelah kok. Dan ini yang kita buka. Jangan buka Alkitab di HP. Sebab saudara akan tergiur lebih banyak buka Facebooknya, buka Instagramnya, buka WA-nya, daripada saudara baca firman. Jujur apa iya apa enggak? Aku baca ini. Aku. Iya sih Pak Cengli, iya sih Bu Ana baca firman. Tapi firmannya nggak jelas, yang dibuka justru Facebook, yang saudara buka justru IG. Saudara tahu nggak yang ada di IG itu apa? Itu kesombongan sebagian besar. Foto setengah telanjang, pamer di IG, iya kan? Ada paling sadis, saya bilang paling sadis, teman satu persekutuan saya yang pintar ngomong firman di WA itu dari pagi bisa sampai malam. Satu waktu dia posting yang betul-betul hati saya menangis di hadapan Tuhan. Keluar aslinya dia siapa? Dia posting apa? Pakai cincin berlian. Dan kita tahu dia memang kaya sekali. Dan memang pantaslah dia lakukan itu. Tapi bayangkan dia melambangkan sebuah kesombongan. Dia pakai cincin berliannya yang maaf ya, ini cuma 20.000 yang saya pakai, bukan berlian asli ya Pak. Saya jujur, cuma sekedar aja. Dia pakai yang memang asli berlian, berkilau-kilau gitu, yang tulisannya nama dia, jadi YT gitulah ya, ada YT berlian. Lalu dia foto di IG, dia oper ke IG, dia taruh di atas mobil mewah dia, di setirnya, yang ada brand mobil itu Jaguar itu loh. Saya mau tanya, itu untuk apa? Menimbulkan apa? Tanpa sadar loh, kesombongan. Supaya apa? Begitu dia muncul di situ, orang yang sama-sama punya karakter sombong akan apa? Like. Iya apa iya? Iya apa enggak? Iya kan? Lalu dengan ribuan like, saudara merasa terangkat ke atas. Mari kita bertobat dan betul saya memulai, jangan ikut-ikutan ya. Kalau bisa, siapa yang nggak punya Alkitab di sini saya kirim ke Bu Anak. Angkat tangan. Ada yang nggak punya Alkitab? Jujur, angkat tangan, saya kirim nanti. Ada berapa Bu Ana catat yang perlu Alkitab? Iya, tapi Ibu Shelly kasih yang baru, jangan begitu saya datang masih baru lagi Pak. Ya, harus paling enggak sudah dibuka-buka ya. Bapak Ibu kalau lihat Alkitab saya nggak tahu mana semua, hampir semua ini udah kecoret. Semua. Ada teman saya bilang, Bu, emang Alkitab boleh dicoret-coret? Yang ada tulis ayat Alkitab nggak boleh dicoret siapa? Nggak ada ayatnya. Di saya baca, saya coret sebagai lambang, sebagai tanda bahwa oh iya, ada apa-apa saya sudah tahu poin-poin ayatnya. Oke? Jangan tertanam dengan baca firman di HP, karena itu akan merusak karakter saudara. Sebab saudara bukan malaikat. Kalau malaikat mah dia baca di situ juga dia nggak bakal goyang. Kita ini daging. Dan Alkitab sudah bilang daging kita ini apa? Lemah, semua tahu, pintar. Jadi nggak bisa, jangan ya. Coba latih ya. Oke. Nah, saya akan mulai dengan kita di ayat intinya tadi, Lukas pasal 3 ayat 9. Boleh ditayangi? Lukas pasal 3 ini ditulis sesudah kelahiran Yesus. Jadi Injil pasal 1 itu, Lukas 1, pasal 2 itu menceritakan tentang kelahiran Yesus ya. Lalu dimulai pasal 3 ini Yohanes Pembaptis.
Yohanes Pembaptis dipersiapkan untuk datang lebih dulu. Cerita tadi kita baca semua bahwa Yohanes betul-betul dinubuatkan mempersiapkan sampai orang-orang Israel pikir Yohaneslah Mesias. Padahal dia bukan, dia adalah utusan untuk mempersiapkan jalan untuk Tuhan Yesus. Oke? Nah, dalam Yohanes pasal 3 tadi ayat 9 dikatakan begini. Sorry, kita mulai dari ayat 8. Jadi dia bertanya kan, kami harus buat apa supaya kami begini, supaya bisa betul-betul masuk surga, kami mau apa? Dikatakan dalam ayat 8, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Karena begitu Yohanes dia datang berseru-seru, ayo bertobat, bertobatlah kamu, berilah dirimu dibaptis, ya kan? Karena Tuhan Yesus itu akan datang, tapi akan datang kedua kali untuk membawa kita masuk kerajaan surga. Ayat 8 dikatakan, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menyatikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Ayat 9, ini poinnya, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Ini langsung masuk ke ayat yang 17 ya. Ayat 17. Alat penapi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bapak Ibu harus cerdas, harus pintar. Kita ada di situasi apa sekarang? Saya selalu berbicara selama pandemi ini, saya bilang, jangan menjadi gadis yang bodoh. Betul-betul kita harus jadi gadis yang bijaksana. Berjaga-jaga karena kita ada di situasi yang kita betul-betul nggak tahu. Sebentar saja itu betul-betul kita bisa lewat. Bapak Ibu dan saya sebentar ini bisa lewat. Kita nggak tahu. Yang kita berhadapan sekarang ini adalah virus yang kita bisa lihat nggak? Nggak lihat. Ini betul-betul kita nggak lihat. Saya baru seminggu yang lalu kehilangan seorang teman sama-sama SMA di Makassar. Suaminya meninggal dan dia sendiri meninggal 4 hari yang lalu. Kena satu keluarga, yang nggak kena cuma cucunya paling kecil, bayi. Sekarang anak-anaknya, mantunya semua sedang dirawat. Suaminya sudah duluan meninggal minggu lalu. Dia meninggal 4 hari yang lalu oleh corona. Hari ini ada, besok bisa nggak ada. Kita jujur di NDC, Pak Jenny, kita tahu ya, sudah ada beberapa yang nggak ada. Pergi karena corona. Lalu kita masih double, masih nggak mau siap, masih merasa diri kita kuat, masih nggak mau melekat sama Tuhan. Ini yang saya mau katakan. Cara kita melekat sama Tuhan itu poinnya pertama cuma satu, jangan nggak baca firman. Bapak Ibu, ya sekali lagi saya ulang, jangan lalaikan baca firman. Kalau Yohanes zaman itu teriak-teriak, bertobatlah, maka sekarang juga saya harus bilang, bertobatlah dari keangkuhanmu dan kemalasanmu. Nggak baca firman intinya itu cuma satu, malas. Dan hati-hati, setiap Anda mulai mau rajin baca firman, iblis jauh lebih rajin untuk bikin saudara ngantuk. Coba lagi baca WA, lagi buka Facebook, nggak pernah tuh. Enggak tuh, jujur ya. Tapi coba begitu buka firman, iya kan? Mulai tuh. Aduh ngantuk ya. Ada anak rohani saya lebih sadis, saya suka bilang. Saya baca loh Bu Shelly, tapi nggak ngerti. Aduh. Kenapa nggak ngerti? Anda tidak berdoa. Melekat dengan Tuhan itu adalah langkah pertama. Kau harus baca firman, nggak bisa nggak. Dan rangkaiannya, Anda pasti akan berdoa. Saya mau tanya, ada yang ngerti nggak berdoa itu apa? Angkat tangan. Woi, masih ada loh yang bonus. Ada yang ngerti nggak berdoa apa? Berdoa itu apa? Pengurus jangan ya, maaf. Berdoa itu apa? Berdoa apa Pak? Berdoa apa? Memohon pertolongan pada Tuhan.
Ya boleh-bolehlah masuk. Berdoa apaan? Berdoa adalah Napas hidup orang Kristen. napas hidup orang Kristen. Boleh-bolehlah. Yang paling inti, berdoa ialah saudara bercakap dengan Tuhan. Berdoa itu intinya saudara sedang berbicara dengan Tuhan. Itu berdoa. Lalu kenapa kita malas? Halo? Kalau saya suruh angkat tangan yang malas berdoa banyak nih Pak Cengili. Lain kali saya mau bawa ampau. Siapa yang malas berdoa? Ya, supaya jujur ya. Berdoa ialah saudara sedang bercakap dengan Tuhanmu. Saudara sedang berbicara dengan Tuhanmu. Ada yang tanya, Bu, boleh nggak hal-hal kecil kita juga berdoa? Oh, harus. Alkitab mengatakan engkau harus menggantungkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Yang arti kata apa? Kalau anak kecil belum bisa apa-apa, misalnya baru 5 tahun, dia bergantung kepada siapa? Mama papanya kan? Dia bicara dengan papa, Ma, haus mau susu, Ma, mau apa tuh? Dia mau pipis. Hal kecil loh, dia mau pipis, dia kasih tahu kan dia belum bisa sendiri. Di hadapan Tuhan kita harus detil. Ada lagi yang orang bilang, jangan, Tuhan mah udah tahu semua. Ngapain lu detil-detil dengan Tuhan? Itu sesat. Saya harus bilang, jangan bodoh. Jadilah orang anak gadis yang bijaksana. Allah senang seluruh detil kehidupan kita bicara dengan Tuhan. Tuhan senang. Saya membiasakan diri sekecil apapun, saya tanya Tuhan. Saya bicara dengan Tuhan. Lalu orang-orang yang saya anggap itu Farisi, saya anggap Farisi, mereka bilang, alah fanatik banget sih Bu. Udahlah, hal-hal masa sih sampai kecil-kecil kita harus tanya Tuhan? Harus. Saya bilang, karena hidup kita dikatakan Alkitab harus sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Alkitab katakan di luar Yesus engkau tidak bisa berbuat apa. Ayo, Alkitab gak yang ngomong, bukan Michelle. Oke? Lalu kita sudah tahu itu, tapi kita cuek, gak peduli. Itu yang pertama. Mari kembalikan kehidupan kita dengan hidup melekat baca firman. Karena ketika saudara melekat dengan firman, saudara pasti akan menjadi pendoa. Saudara pasti akan punya lifestyle, punya gaya hidup doa. Pasti, percaya saya. Dan ketika saudara sudah punya gaya hidup seperti itu, engkau akan mulai pelan-pelan naik ke kelas yang lebih lagi. Amin. Itu yang pertama ya, ingat-ingat ya. Angkat tangan yang mau bertobat hari ini. Angkat tangan yang mau bertobat, janji. Hari ini Tuhan, saya akan mulai membaca firman. Hari ini saya akan mulai berdoa. Saudara bayangkan ya, saya pernah protes satu waktu Pak Cengli di grup kami, di grup kami pengurus lah ya, NDC. Ada yang posting begini. Dia posting itu kayak broadcast dari mana dia ambil, berdoalah 1 menit saja. Waduh, saya kaget. Dia posting itu, jadi berdoalah 1 menit saja. Terus ada kayak apa kata-kata apa gitulah ya. Pokoknya berdoa 1 menit saja gitu. Oh, saya balas di bawahnya. Saya bilang sesat. Jangan berdoa hanya 1 menit. Kebayang nggak? Saya tulis panjang-panjang. Kita hidup berapa jam sehari? 24 jam sehari. Lalu saudara berdoa hanya 1 menit. Nangis nggak Tuhan Yesusnya? Ayo saudara, cerdas. Jangan dibodohin sama iblis. Yang penting berdoa 1 menit saja sudah cukup katanya. Wow, nggak heran kalau saudara sebagai laki-laki lihat perempuan cantik saudara selingkuh. Doanya cuma 1 menit. Iblis ketawa. Iya kan? Nggak heran kalau saudara punya sesuatu lalu saudara lihat orang susah saudara lewat. Nggak heran, doanya cuma 1 menit. Bagaimana saudara tahu saudara bisa mendengar Tuhan bisa bicara? Kalau engkau setiap hari hanya doa 1 menit, itu pun baru bilang amin saja. Ada lagi satu podcast. Aduh, waktu saya sudah protes begitu, ada yang masuk.
Iya, saya juga mau, saya mau bertobat katanya. Dia panggil Shirley karena kita sama-sama pengurus. Abis Shirley, terima kasih ya. Saya juga mau bertobat, soalnya saya jujur kalau berdoa malam mau tidur, aminnya pagi. Ayo. Lalu dengan kondisi seperti itu kita berharap kita masuk surga. Halo. Hati-hati ya. Itu yang pertama. Mari. Yang kedua, saya masuk poin yang kedua. Dikatakan di sana ayat 9 tadi, kapak sudah tersedia. Dari ayat 8 dikatakan kita mesti apa? Berbuah. Kapak sudah tersedia untuk memotong ranting-ranting akar-akar dari pohon yang tidak berbuah. Saudara, kalau baca di Yohanes 15 di sana dikatakan kita ini kalau melekat dengan Tuhan, Tuhan Yesus pokok anggur, kita anggurnya ya. Ini ada kaitannya ke sana. Nanti belajar ya. Mulai baca firman, nanti malam belajar ini ya di Yohanes ya. Bahwa Yesus pokok anggur, kita ini ranting-rantingnya melekat. Dan ketika ranting-ranting itu tidak berbuah, sama dengan tadi ayat 9, ayat 8, ketika pohon itu tidak berbuah, ayat 9 katakan kapak sudah tersedia. Saudara, ini nggak main-main loh. Ini firman Tuhan. Kita akan dipotong, kita akan ditebang kalau engkau tidak berbuah. Berbuah itu simple, tapi gampang-gampang susah. Tapi kalau saudara nekat mau berbuah, bisa, pasti bisa. Percaya. Gini ya, saya ini suka marah. Misalnya ya, Bu, susah sekali loh Bu. Dari bangun pagi suami saya udah bikin marah gitu ya. Kau tidak baca firman. Baca firman. Tuhan gak suka orang marah-marah. Nanti kalau kamu baca, jadi setiap firman yang kita baca, karena kita sudah berdoa, minta Roh Kudus tolong saya Roh Kudus, saya mau baca firman, berikan aku pengertian yang benar tentang apa setiap tulisan yang saya baca. Nanti firman itu jadi rema. Kenapa saya bilang firman akan jadi rema? Supaya ketika engkau mulai berbuah, engkau mau melakukan kesalahan, firman itu ingatkan. Amin. Saudara suka marah, suami pagi-pagi marah, aduh baru kemarin baca firman gak boleh marah. Enggak mau marah. Besok dibikin marah, enggak boleh marah. Lalu saudara, orang yang tidak sabar, di dalam firman ada buah-buah roh. Baca itu di Filipi, di Galatia, itu semua isinya. Amin. Diajar di sana, tapi sekarang kalau saya suruh buka Galatia, bingung carinya di depan.